Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada lagi ajakan syaitan, ajakan nafsu untuk mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Seperti korupsi contohnya. Ini mengambil hak orang lain. Ada godaan, ada ajakan dari syaitan. Ini kesempatan. Nah kalau tafakkur apa akibatnya itu kezaliman mengambil hak orang lain. Kadang akan terjadi perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain itu. Kenapa terjadi? Karena kadang ada tafakkur itu. Ini hak orang lain. Mengurangi takaran, timbangan. Kenapa terjadi? Karena kadang ada tafakkurnya. Kalau tafakkur betapa beratnya mengembalikan takaran yang kurang, timbangan yang kurang, ukuran yang kurang di akhirat, kadang akan kita melakukan itu. Apa akibatnya kalau kita mengambil hak orang lain? Pertama, fuqdanu mahabbatillah. Kita kehilangan cinta Allah. Nah, dulunya kita dicintai oleh Allah. Tapi karena kita hari ini mengambil hak orang lain, kita kehilangan cinta Allah itu. Nah, kalau kehilangan cinta Allah, akibatnya apa? Akibatnya amal ibadah kita kada dihiraukan oleh Allah. Kada dihiraukan Tuhan, kecuali tobat. Kita berbakti kepada Allah, kita mengabdi. Tapi kita sudah kehilangan cinta Allah. Kehilangan cinta Allah. At-tardu min rahmatillah, kita dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita mengambil hak orang lain, dijauhkan dari hak Allah, dari rahmatnya Allah. Az-zullu fid dunya, terhina di dalam dunia. Mungkin sekarang belum terhina karena masih berkuasa, masih kaya raya. Tapi kayaknya sudah hampir berkuasa. Nah, keluaran penyakit-penyakit. 5 tahun telah lalu, 10 tahun telah lalu. Sudah tua, mestinya menikmati masa-masa tua dalam penjara. Kenapa terjadi ini? Karena kada ada tafakkurnya. Waktu itu kada tafakkur. Taknya tafakkur, wah ini akibatnya nah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Naz'ul barakah, dicabut Tuhan barakah. Karena kita ini mengambil hak orang lain, barakah dicabut oleh Allah daripada kita. Maka bila barakah ini dicabut dari Allah, daripada kita, misal umur kita dicabut Allah berkah, maka umur kita selalu hendak maksiat kepada Allah. Nah, duit kita, duit yang dicabut barakahnya, duit ini akan mengajak kepada maksiat saja. Kendaraan kita yang dicabut Tuhan barakahnya selalu hendak jalan ke maksiat. Nah, jadi orang yang mengambil hak orang lain itu adalah menyebabkan kehilangan barakah. Bukan hanya dirinya, wa fi auladihi wa azwaji, dan anak istrinya pun hilang barakah. Anak yang dulunya bagus, dulunya saleh, berkah tuh ngarannya. Nah, begitu kita mengambil hak orang lain, kita menzalim orang, anak ini pun jadi anak yang kehilangan barakah. Akhirnya anak ini pun jadi orang yang ahli maksiat kepada Allah. Nah, itu akibat-akibat dari perkara yang kita disuruh memikirkan akibat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam doa beliau, Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha. Ya Allah, baguskanlah akibat kami pada segala perkara. Karena akibat ini, yang penting akibat. Pemulaan itu kada penting. Orang belum berlari, pemulaan palajunya. Tahan jalan siup.
Itu akibatnya kada bagus. Nang perlahan tapi akibatnya baik, juaranya. Nah, itu doa Nabi, Allahumma ahsin akibatana. Akibat kami jadikanlah akibat yang bagus. Fil umur kulliha, pada seluruh perkara. Dagang kita dagang yang berakibat bagus, menuntut ilmu kita menuntut ilmu yang berakibat bagus. Nah, semua Nabi minta kepada Allah, ahsin akibatana. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tafakkur yang kita disuruh dengannya antara lain adalah tafakkur tentang awaqibil umur, akibatnya. Ini mau aku makan ini nih, naik darah nih. Udah bani makan kita, sudah tahu. Padahal dokter aja madahkan. Kada ada Nabi, kada ada Allah Ta'ala. Bila kita makan daging, jar dokter, hati-hati stroke. Nah, datang daging suruhnya orang berpikir, aku makan ini jar dokter stroke bakal dosa ya. Ada kahin talo na lain aja. Nah, karena berpikir, jangan kada berpikir, yang penting nyaman. Kalau tahu akibatnya kayak apa, nah kayaknya iya itu. Nah, itu gunanya fikir. Jadi al-fikratu sirajul qalbi, fikir seperti tadi adalah pelita hati. Itu pelita hati. Bihi tanjali haqaiqul umur, dengan itu pelita nampaklah mana perkara-perkara yang sebenarnya. Nah, mungkin kita tarang, kita tahu namanya duit, namanya kertas. Mentarang, amunnya kadap, nah kada tahu di duit, kada tahu di kertas, kukut semuaan. Dengan itu cahaya, nah, nampak jadinya perkara-perkara yang bujur. Fayazharu bihil haqqu haqqa wal batilu batila. Nampaklah, jelaslah dengan pelita, dengan lampu itu yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, jadi supaya hati ini terang, kalau melihat mana bujur, mana salah, salah satunya adalah al-fikrah atau tafakkur tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal qalbul khali 'anin nur. Bermula hati yang kosong, yang sunyi daripada cahaya. Nah, nang kada berpikiran tadi. Ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada hidangan makan, ada berpikiran. Nah, itu hati yang kosong dari cahaya, kal baitil muzlim, seperti rumah yang gelap gulita. Kita menuju lawang aja kada kawa. Menggelap gulita. Lawang lamari, juga lawang wisi. Nyakadap. Nah, kal baitil muzlim wala yakunu fil qalbil muzlim, dan tidak ada pada hati yang gelap itu illal jahlu, kecuali jahil. Nah, karena kita ini gelap, kalau kita kada tahu, lalu jahil. Wal ama, dan buta, wal gurur, dan terperdaya jadinya. Dikira kertas ini duitnya kadap, sekalinya kertas suara, sekali katarang. Nah, wal gurur, terperdaya. Jadi artinya orang yang tidak tafakur, tidak mau berpikir, itu akan mudah tertipu. Akan mudah tertipu karena ketiadaan tafakur di dalam hatinya tadi. Nah, al-fikrah sirajul qalbi, pikir itu pelita hati. Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu, bila mana hilang, tidak ada fikir, hati jadi tidak bercahaya lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa kita mau sembahyang? Karena kita berpikir, mun aku sembahyangnya ada harapan ke surga. Mun kada sembahyang ke neraka, kada wani. Lalu sembahyang, berpikir kita. Kenapa nuntut ilmu? Karena kita berpikir. Kada menuntut, kada tahu apa nang jar Tuhan, nang jar Nabi.
Jadi itulah tafakur. Jadi biar Nabi tafakur sesaat. Lebih baik daripada kita beribadah setahun tapi kada ada tafakur dalam setahunan itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.